Oke, jumpa lagi teman-teman di channel kita KF Foramam, masih bersama saya dengan Bobi Halim ya. Eh, supaya teman-teman jangan sampai ketinggalan, jangan lupa bunyikan lonceng dan subscribe ya. Di format yang baru ya, semakin lebih nyaman, semakin lebih enak. Ini juga berkat dukungan atensi dari teman-teman semua yang selalu setia menyimak channel ini ya. Ke depan channel ini akan selalu lebih update, lebih bagus, lebih nyaman, dan lebih enak didengar. Ya, oke, kita langsung masuk ke topik kita hari ini tentang low carb, ketogenic, ketofastosis. Ada perbedaan ketosisnya kah? Nah, ini topik ini sering masih menjadi pergumulan, kadang-kadang kebingungan antara beberapa jenis pola diet dalam tanda kutip ya, yang mengaku rendah karbohidrat, dan aku ambil sampelnya low carb, ketogenic, dan ketofastosis itu sendiri, KF sendiri, KF-nya kita nih. Ya, kadang-kadang masih ada yang bingung, ketosisnya sama nggak sih? Oh, ketosis itu lebih bagus ini, lebih bagus. Nah, karena ini tujuan video ini untuk dibuat. Sebenarnya topik ini sudah pernah aku bahas, tapi waktu itu cuma membahas seberapa low, ya. Nah, ini aku lengkapin lagi di kesempatan kali ini aku lengkapin lagi dengan pemahaman mendasar tentang ketosis dan juga nanti menentukan seberapa rendah karbohidratnya yang lebih update, ya. Oke, kita langsung masuk. Kita buka dengan pertanyaan pertama yang paling mendasar, yaitu ketosis itu apa? Nah, supaya paham nih ya. Jadi buat newbie yang mau menyimak video ini atau videoku yang satunya lagi bagaimana memulai diet ketofastosis, ini akan jadi video pendukung yang saling mendukung ya, video pendukung yang saling melengkapi, mendukung, jadi pengetahuannya jadi lebih lengkap. Ketosis itu apa? Nah, ini aku ambil dari websitenya Halo Dokter. Wah, Halo Dokter sudah ada ternyata. Ya, sudah menjelaskan tentang ketosis. Ya, tercatat di itu linknya di 24 Agustus 2019. Jadi ketosis itu ternyata di highlight-nya itu proses metabolisme yang normal dan tidak berbahaya. Ya, dan sedikit dijelaskan lagi oleh website ini ya, bahwa tubuh terjadi ini pada saat tubuh kekurangan karbohidrat untuk dibakar menjadi energi. Maka sebagai gantinya, tubuh akan membakar lemak untuk mencukupi kebutuhan energinya, dan prosesnya ini, proses membakar lemak ini akan menghasilkan senyawa yang disebut keton. Nah, dari sini teman-teman udah bisa, harus ada kesimpulan yang basic nih. Teman-teman udah paham, oh, keton dari kata keto. Oh, ketosis. Oh, itu berbicara keton. Kapan keton terjadi? Saat lemak sudah dibakar oleh tubuh untuk mencukupi kebutuhan energi yang diperlukan. Ya. Nah, kapan itu? Oh, pada saat tubuh kekurangan karbohidrat menurut Halo Dokter. Tapi kalau di KF, pemahamannya kata kekurangan kurang cocok menurut saya. Menurut saya pribadi ya. Kalau saya lebih cocoknya pakai kata pada saat tubuh tidak lagi menerima karbohidrat. Kalau kata kekurangan kesannya karbohidrat jadi esensial, padahal kita tahu itu tidak esensial, ya. Kemudian, nah ini lagi nih, kadar keton dalam darah dan urin akan lebih tinggi dari biasanya, tapi ini yang aku highlight, tidak sampai menyebabkan perubahan pH atau tingkat keasaman darah. Nah, ini keren. Ya, jadi Halo Dokter sudah menyatakan walaupun yang dimakan itu seperti yang dikhawatirkan, nanti bikin tubuh jadi asam, pH segala macam. Ini Halo Dokter udah bilang loh ya. Jadi monggo dikomplain ke Halo Dokter. Kalau di kita sudah declare dari awal bahwa tidak ada masalah dengan pH karena makanan yang kita konsumsi. Ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih, pada saat tubuh tidak lagi memasukkan karbohidrat, kronologinya seperti apa ketosis itu? Kronologinya. Nah, jadi kronologi ketosis itu dimulai pada saat terakhir makanan kita masuk. Ya, pada saat makanan kita masuk terakhir, itu kita mengkonsumsi makanan. Kemudian seperti biasa, makanan akan dipecah ya menjadi komponen mendasarnya, tidak lagi kenal nama makanan ya. Kalau kenal nama makanan cuma di sini nih, baru sebatas di mulut sampai batas leher ya. Tapi kalau sudah selepas dari itu ya sudah,
langsung dipecah menjadi komponen terkecilnya, kemudian nanti baru ada hormon leptin dan grelin yang akan menentukan apakah ini naik, apa turun, atau masih kurang. Nah, kemudian gula darah mulai naik nih, gula darah mulai naik, ya kan? Jadi ada masuk glukosa, asam amino, dan lemak dari makanan. Nah, kemudian karena ada glukosa, masuk pankreas, melepaskan insulin, ya. Nah, kemudian insulin ini, sebenarnya insulin ini merespon dari glukosa yang masuk. Jadi pada saat insulinnya sudah ada, insulin akan memasukkan nutrisi tadi. Nutrisi apa? Ini komponen yang terkecilnya ini tadi, ya. Komponen terkecilnya ini akan dimasukkan ke dalam sel untuk disimpan. Nah, kalau kalau ada kebutuhan, misalnya ada aktivitas atau apa, ya buat dibakar jadi energi. Tapi kalau enggak, baru disimpan. Ya, itu kan tulisannya to be stored or use as energy. Ya, jadi dari situ teman-teman paham ya. Ini urutannya 0 sampai 3 jam. Ya, 0 sampai 3 jam. Kemudian selanjutnya ya, dari 4 sampai 24 jam. Nah, ini baru karena kan sudah tidak ada lagi makanan masuk nih, ya. Jadi tidak ada lagi makanan masuk, ya, makanan tidak masuk. Jadi gula kan tidak boleh tinggi-tinggi. Ya, ini teman-teman mesti paham nih. Gula tidak boleh tinggi-tinggi loh ya. Tidak boleh tinggi-tinggi. Karena kalau tinggi-tinggi namanya apa? Sakit atau sehat? Nah, jawab sendiri, ya. Jadi gula itu harus harus turun kembali normal ya 100 sampai 120 sesuai hasil lab. Tapi karena tidak makan nah, atau tidak lagi memasukkan karbohidrat, nah ini akan jadi lebih rendah dari biasanya. Nah, karena lebih rendah, insulin yang tadinya merespon otomatis juga ikut turun. Ya. Kemudian, nah ini cadangan glukosa di liver. Ini ya, liver glikogen ya. Mulai mengeluarkan stoknya, Nah, tapi ingat kapasitasnya tidak banyak, ya. Tidak mungkin cadangan yang ada di liver ini bisa mencukupi keseluruhan tubuh, ya. Kalau seluruh tubuh ini butuh glukosa, kebayang tuh beban kerjanya liver. Nah, makanya masuk di sini. Tangki bensin kita yaitu lemak mulai di breakdown. Ya, mulai di breakdown seperti yang tadi di Halo Dokter. Ya. Nah, disinilah baru mulai terjadi yang namanya kondisi ketosis. Ya. Jadi mulai masuk tuh, mulai on ya. Karena kita sudah tidak lagi memasukkan karbohidrat pada saat kondisi insulin rendah. Nah, kayak gitu. Rendahnya seberapa, Mas? Nah, itu tiap-tiap orang bisa berbeda. Karena apa? Keseimbangan dari gula darahnya tiap-tiap orang juga berbeda. Ada yang begitu nggak makan bisa drop sampai di bawah 80. Ada yang nggak makan karena sudah punya riwayat diabetes sebelumnya. Nah, baru bisa mentok di 150. Tapi punya riwayat dulu gula darah puasanya bisa 200, 300. Nah, jadi jangan dipukul rata insulin itu seberapa rendah, kemudian gula darah puasa bisa rendahnya seberapa, itu dipukul rata harus seperti itu. Tidak. Jadi ini mesti teman-teman juga memahami nih yang newbie. Ketosis bukan ditentukan dari angka gula darah. Loh Mas, kan di protokol bilangnya ini apa angkanya 80. Nah, itu patokannya untuk orang sehat. Tapi seperti kataku tadi, ya, orang sehat kan 100 sampai 120, ya, normalnya. Nah, begitu tidak masuk karbohidrat, kan pasti turun lebih rendah, ya. Nah, ada yang bisa sampai 60. Tentu aku Mas Tio sebagai founder Ketofastosis Indonesia tidak akan menuliskan yang paling rendahnya. Yang 80 aja udah bikin stres, apalagi kalau ditulis 60. Ya. Jadi, itu juga ada dasarnya. Lain kali di video lain akan dibahas detailnya dari mana, deskripsinya ya. Tapi kali ini aku mau jelasin kronologi ketosis ya, bahwa itu bukan ditentukan dari gula darah puasa.
Satu contoh lagi melengkapi, kalau orang yang dulunya diabetes dengan gula darah 200 sampai 300 itu pun harus dibantu obat. Begitu dia sudah ketosis, ya, sudah mulai bisa tubuhnya mulai bisa memakai lemak untuk dibongkar dan dipakai sebagai energi, tapi gula darahnya baru di kisaran 120, tapi sudah bisa lepas obat, ya. Kira-kira itu ketosis nggak? Nah, itu teman-teman mesti mesti memahami, mesti coba dievaluasi. Kira-kira angka 80 itu patokan ketosis nggak? Aku bukan berarti apa me- mengesampingkan protokol, tapi kita harus berpikir lebih dalam gitu. Kalau kita hanya berpikir, oh ketosis ditentukan dari angka 80. Ya kalau yang sanggup sih mungkin tidak ada masalah. Lah yang mantan diabetes pada stres nanti. Ya, dan sudah sering aku bilang bahwa gula darah itu tidak selalu faktornya cerminan dari makanan. Nah, itu teman-teman yang mesti paham. Oke, ketosis sudah on. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika lebih dari 24 jam? Nah, ini mantep nih ya. Kan tadi sampai 24 jam tuh. Sebelum 24 jam aja udah ketosis. Bagaimana kalau lebih dari 24 jam? Nah, ini yang terjadi. Pada saat lebih dari 24 jam kondisi deeper ketosis. Ketosis yang lebih dalam ya, lebih adapted karena ya bayangin tidak ada makanan masuk, ya kan? Kemudian otomatis tubuh kan harus harus mengandalkan dari dalam, lebih mengandalkan lagi, khususnya untuk energi ya, energi minimal untuk energinya dulu. Karena ada faktanya manusia itu bisa hidup tanpa makan selama beberapa hari ke depan ya. Jauh lebih lama dibanding tidak minum. Kalau tidak minum kayaknya sudah maksimal 2 atau 3 hari nggak boleh lebih. Itu udah parah. Tapi kalau makan itu masih bisa ya paling tidak seminggu ke atas ya. Makanya ini di gambarnya hari 1 sampai hari ketiga ya 24 sampai 72 jam ya. Itu yang terjadi teman-teman ya. Mulai dari sel-sel gudang ya, stok kita makin dikeluarin ya kan. Kemudian keton juga tetap diproduksi ya. Keton di darah juga naik ya kan. Nah, khusus beberapa sel yang tidak bisa memakai keton, ya, ini baru disuplai glukosanya oleh liver, ya, baru disuplai lewat proses yang namanya gluconeogenesis, ini, ya. Nah, itu kurang lebih sekitar 80 gram ya per hari, kurang lebih. Hanya untuk sel-sel yang memang tidak sanggup, tidak bisa menggunakan keton ataupun eh, asam lemak, ya, tidak bisa langsung pakai bakar lemak. Nah, bagaimana jika lanjut nih? Lanjut. Wah, ini D1 nih ya. D2 ya kan, D3. Nah, tapi ini aku kasih kasih catatan kaki ya, footnote ya. Dilakukan dengan bijak. Jadi jangan terus karena melihat wah bagus nih bakar lemaknya jadi lebih kenceng ya kan. Aku puasa panjang aja. Nah, dilakukan dengan bijak dan melihat kondisi tubuh ya. Jangan aneh-aneh. Jangan menzalimi tubuh sendiri. Ya, lanjut. Kalau misalnya lebih dari 3 hari, wah 72 sampai 120 jam. Ya, ketosisnya akan lebih lebih dalam lagi. Ya, nah itu yang terjadi. Ya, nah bagaimana jika sampai lebih dari 5 hari? Ini gambarnya bisa sampai 5 hari ini lebih. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih kalau lebih sampai dari 5 hari. Ya, nah lebih lebih dalam lagi. Ya, nah, tapi kita tidak perlu sampai sampai seperti ini ya. Kita kan cuma mau lihat bagaimana sih. Oh, ternyata tubuh seperti yang tadi aku bilang bisa memaksimalkan dari dalam. Tapi ingat, ini harus dilakukan dengan bijak dan melihat kondisi tubuhnya masing-masing, bukan kondisi tubuh orang lain. Jadi kalau orang lain bisa ada yang puasa sampai 7 hari atau 5 hari atau 3 hari tanpa makan hanya minum saja bisa, jangan langsung berpikiran
Oh, saya juga bisa. Ya, belum tentu. Harus melihat kondisi badannya pada saat menjalani, ya. Puasa yang secara apa ya ini agama, ya, tidak tidak boleh dilakukan dengan kondisi yang menyakiti tubuh, ya, dalam kondisi tubuh yang tidak sehat. Malah tidak boleh. Nah, itu yang secara agama loh, ya. Masa di KF yang diajarkan sebagai metode defisit kalori kok malah menjalankannya lebih lebih ekstrim. Nah, loh Mas katanya kan fokusnya di puasa. Loh, betul fokusnya di puasa, tapi bukan berarti dilakukan di kondisi yang tubuh lagi nggak sehat kan? Ya kan? Nggak sehat itu gimana? Lah, oh udah tahu lapar, ya kan? Terus malah menahan-nahan lapar. Kira-kira ya ketosis sih, pasti memang ketosis itu. Tapi itu di kondisi yang bagaimana? Puasanya sehat nggak? Nah, teman-teman jawab sendiri. Ya, itu di videoku di maladaptasi udah cukup jelas itu. Apa jelaskan jabarkan. Oke, masuk pertanyaan berikutnya. Ketosis dalam tubuh itu seperti apa sih? Ya kan. Nah, ini baru kita ngomong tadi kan gambar infografik ya, kronologinya. Nah, ketosis itu kayak gimana? Nah, kita harus mulai masuk ke fisiologi ini. Nah, ini ada satu gambar yang aku dapat dari itu linknya ya dari internet cukup oke ya. Jadi pada saat kondisi glikogen di liver tadi sempat ya clue-nya. Jadi pada saat glikogen di liver, cadangan gula di liver itu mulai turun. Nah, ini baru mulai kuncinya. Baru mulai kuncinya ketosis itu masuk. Karena pada saat glikogen di liver itu atau cadangan glukosa di liver itu mulai rendah, berarti otomatis insulin yang sedang beredar di tubuh atau sedang memberi sinyal di tubuh itu juga sedang rendah, ya kan? Contoh misalnya karena tidak ada karbohidrat masuk, makan sih, tapi karbohidratnya tidak masuk, tidak ada masuk karbohidrat, sehingga respon insulinnya rendah. Nah, kalau sudah respon insulinnya rendah, ya udah pasti itu akan mulai dibuat yang namanya keton atau ketogenesis di liver atau proses pembuatan istilah kerennya nih beta hidroksibutirat atau BOHB ya. Nah, jadi kuncinya itu sebenarnya fisiologi ketosis berarti sederhana pada saat glikogen ya, tapi yang di liver bukan yang di otot. Di liver glikogennya turun, nah otomatis glukosnya juga turun, ya kan? Insulinnya juga ikut turun. Pada saat insulinnya turun, nah otomatis tubuh harus mulai kick off, ya kan? Fatnya mulai dibongkar seperti yang di Halo Dokter di awal tadi dibilang, ya kan? Itu. Nah, jadi sekarang teman-teman kalau di kalau dibalikkan lagi dengan topik di awal, apa yang memicu glikogen ini bisa rendah di liver? Satu, tidak memasukkan karbohidrat, yaitu low carb. Kedua, kalau di KF kita tahu nih apa? Fasting atau puasa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tidak fasting, hanya low carb saja bisa ketosis. Sangat bisa. Ya, karena fisiologinya sederhana. Glikogen di liver rendah, ya, supaya liver nanti bisa bikin keton. Nah, udah gitu aja. Jadi jangan berpikiran yang terlalu jauh, angka GDP 80, ya kan, kemudian mesti puasa panjang-panjang, ya kan. Kadang-kadang sampai, oh itu ketogenik, beda. Ketosisnya lebih bagus di KF. Sama. Ketosis itu cuman produksi keton. Masa keton yang dihasilkan liver di orang ketofastosis sama di orang ketogenik beda sama. Ya, jadi ketosis itu bukan milik eksklusif KF semata. Orang ketogenik ya kondisinya ketosis, orang low carb juga ketosis, ya kan. Bahkan kalau teman-teman mungkin menyimak ada pola makan keto vegan.
Nah, mereka bisa klaim keto vegan, ya aku percaya ketosis juga selama tidak memasukkan karbohidrat. Mas, kok bisa ada keto vegan? Kayak gimana? Nah, aku nggak tahu protokolnya. Teman-teman mesti cari sendiri ya. Aku coba tahu ada pola makan keto vegan. Seperti apa protokolnya tidak akan aku bahas di sini. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Lalu hubungannya dengan pola makan apa nih? Ya kan, dengan berbagai pola makan. Apa ini fisiologi ketosis tadi? Nah, udah jelas dong. Kalau fisiologi ketosis kan kita bicaranya low carb nih, ya kan? Kata kuncinya tadi rendah karbohidrat supaya glikogen di liver juga ikut rendah. Ya, sekarang tinggal dilihat aja beberapa berbagai pola makan, pola diet low carb. Ya, itu aku ambil dari linknya di NCBI ya. Ada high karbohidrat, ada moderate karbohidrat, low karbohidrat, dan very low. Nah, ini yang dulu pernah aku bahas di videoku yang sebelumnya dengan topik yang sama. Jadi yang menentukan seberapa low carb, teman-teman bisa lihat nih. Kalau high karbohidrat itu, oh karbohidratnya lebih dari 225 gram per hari. Moderat itu 130 sampai 220, ya kan? Kalau low itu di bawah 130 gram per hari. Nah, ada lagi yang very low, itu di bawah 50 gram. Ya, nah, perhitungannya seperti apa? Nah, dilihat masing-masing. Ketofastosis tidak memusingkan ini. Kalau mau dihitung boleh. Di videoku yang rasio kalori juga cukup jelas cara menghitungnya bagaimana. Asal asal memang cermat aja ya. Kalau yang pusing sama hitungan sama kali bagi plus minus, aku tidak sarankan daripada tambah stres. Ya. Tapi kata kuncinya ada di sini. Ada di berapa gram ya, berapa gram karbo itu. Jadi seberapa seberapa rendah karbohidrat akan menentukan ya ketogenesis di livernya. Makin tinggi ya, makin relatif begini, misalnya ambil yang low karbohidrat nih ya, ambil yang low karbohidrat yang oranye nih ya, kan 130. Dibandingkan dengan yang very low, kira-kira lebih cepat mana? Lebih cepat bukan lebih baik ya. Lebih cepat bukan lebih baik. Lebih cepat mana menuju ketosisnya? Nah, teman-teman bisa jawab ya. Nah, selain lewat low carb, jangan lupakan juga faktor di sebelahnya, yaitu fasting. Nah, ini yang kita di KF nih. Ini yang kenapa jadi fokus. Tapi bukan berarti jadi lebih baik. Ketogenesisnya juga sama. Ketosisnya yang dicapai juga sama. Jadi kalau belum sanggup puasa, masih ada alternatif lain. Yuk, low carb dulu. Ya, supaya dapat ketosisnya, tapi tanpa stres badanmu terlalu tinggi. Mas kok bisa stres sih? Lah iya, tubuh kalau puasanya masih belum sanggup, ya kondisinya belum sanggup untuk puasa, ya pasti stres. Apalagi disuruh menahan lapar lagi, udah lapar disuruh menahan lagi ya tambah stres nanti. Itu. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana menentukan seberapa rendah karbohidrat? Nah, ada dua nih faktornya, glycemic index dan glycemic load. Ya, ini sering teman-teman dengar indeks glikemik dan beban glikemik atau glycemic load. Nah, menentukan seberapa rendah, ya, aku cukup cepat aja. Glycemic index ini rasio ya yang membandingkan kenaikan gula darah yang disebabkan oleh pengujian nih satu makanan tertentu terhadap makanan referensi, makanan lain yang dilakukan sebagai referensi. Nah, jadi nanti ketemu tuh angka GI-nya, glycemic index-nya, ya. GI itu glycemic index. Nah, disebutkan kalau low itu 0 sampai 55, moderat itu segitu, dan high glycemic index di atas 70. Ya. Nah, ini infografisnya bagaimana cara menghitung glycemic index, ya. Jadi ada faktor referensinya, ya. Ini teman-teman bisa bisa search sendiri, banyak bertebaran di internet, ya. Tapi aku yang mau soroti adalah 3 kendala di glycemic index. Ya. Jadi dua orang punya respon berbeda padahal makanannya sama. Nah, itu satu. Kemudian
itu respon dari orangnya ya. Jadi kadang-kadang kendalanya glycemic index begitu. Sama-sama misalnya angka GI-nya 50 misalnya. Tapi respon orangnya pada saat mengkonsumsi makanan ini bisa berbeda. Kemudian kendala yang kedua, porsi sajian. Nah, ini juga jadi kendala karena porsi sajian itu menentukan. Kemudian makanan itu kan bervariasi di zaman modern ini. Jadi pada saat makanan yang kita konsumsi itu banyak variasinya, banyak kombinasinya, itu bisa membuat angka glycemic index itu jadi tidak bisa diprediksi. Ya, jadi banyak batasan penggunaan angka glycemic index ini dan ya jadi malah tambah bingung nanti. Ya, loh terus gunanya apa? Ya kalau kalau di KF udah jelas kita cuma melihatnya dari berapa gram karbohidrat selesai. Ya, di videoku tentang menentukan seberapa rendah low carb ya kan produk-produk yang bisa masuk di KF aku udah bagikan dengan judul nah ini boleh ya kan dan juga 1001 wajah gula itu teman-teman bisa simak itu ya. Kemudian lanjut ini glycemic index ya. Kemudian yang satu lagi glycemic load ya. Nah, glycemic load itu baru diperhitungkan jumlah karbohidratnya. Kalau tadi kan respon respon dari gula darahnya. Kalau ini jumlah karbohidrat yang masuk, ya. Tapi sebagai parameter pelengkap dari GI-nya, glycemic index-nya. Nah, itu rumusnya seperti itu, ya. Nah, dia kasih contoh nih, misalnya wortel. Aku nggak bilang wortel boleh ya, jangan nanti ini aku cuman bacain yang presentasi ini. Jadi wortel ya dalam kondisi sudah dikupas dan direbus itu punya angka glycemic index 47. Moderat ini kita tahu ya. 47. Moderat apa rendah ya? Rendah kayaknya. Kalau kalau patokannya GI ya, patokannya GI bukan patokan KF. Kemudian jumlah karbohidratnya 5 gram ya, cuma 5 gram. Nah, berarti secara rumus glycemic load-nya cuma 2,4. Jadi, walaupun dia low, tapi kalau konsumsinya jumlahnya misalnya tinggi, ya, itu akan mempengaruhi nanti di rumus ini, ya. Di rumus ini akan mempengaruhi karena ini ada pengalinya. Bayangin kalau misalnya dikonsumsi misalnya walaupun ini rendah GI-nya, glycemic index-nya, yang dikonsumsi 100 gram. Nah, berarti 47 kali 100 dibagi 100. Udah jadi hasilnya pasti 47. 47 masuk high GL atau low GL? Udah berubah, udah jadi high GL. Ya, nah, otomatis kalau jumlahnya banyak ya kita tahu ke tubuh juga, wah ini banyak yang jadi glukosa. That's it, simple. Ya, jadi teman-teman jangan bingung. Moga-moga dengan glycemic load ini teman-teman bisa lebih diperlengkapi lagi. Jadi dari beberapa jurnal juga menyatakan kombinasi dari medium high dan juga low baik itu glycemic index dan glycemic load itu harus jadi perhitungkan. Jadi jangan cuma melihat dari GI-nya saja. Ya boleh sih kalau mau tahu GI, tapi perhatikan juga di takaran. Nah, kita di KF kan juga mempersiapkan ini, tapi dalam bahasa yang lebih sederhana, bukan bukan pakai indeks glikemik dan glycemic load, ya kan bukan pakai GI sama GL, tapi kita suruh lihat NF, nutrition fact, dan juga berapa gram karbohidratnya. Berapa gram karbohidrat per takaran saji. Jadi kalau misalnya satu kemasan nih, satu kemasan produk, isinya itu 100 gram, satu kemasan, kemudian di NF-nya. Ya, itu teman-teman simak di videoku yang nah ini boleh. Itu cukup jelas. Ya, sehingga respon gula darah kita, ya, kalau kita bisa kontrol, nah, otomatis insulin kita pun juga pasti akan lebih rendah. Ya, kalau insulin kita lebih rendah, nah itu kita bisa hemat-hemat tuh kerja pankreas kita. Ya, jadi peralihan dari kita bisa mengontrol level insulin dan gula darah kita itu bisa membuat tubuh kita jauh lebih sehat, jauh lebih fit,
jauh lebih bagus. Ya, lebih lebih sehat lah, sehat yang sesungguhnya. Nah, seberapa turunnya, seberapa bisa kita kontrol. Nah, ini tiap-tiap orang punya titik keseimbangan yang berbeda-beda. Sekali lagi, aku sudah sampaikan, tiap orang punya titik keseimbangan berbeda-beda. Oke, ada satu quote dari seorang dokter ya di apa ini namanya Stuart Weiss, seorang profesor malah ya, profesor dia di NYU. Aku lupa singkatannya. Nanti teman-teman cari aja. NYU. New York University kali. Kalau nggak salah. Moga-moga aku nggak salah ya. Eh, Dr. Stuart Weiss ya. MD itu medical doctor ya. Kalau di sini ya jabatannya dokter ya. Kalau di sana sebutnya MD bukan DR ya. Ada satu quote yang bagus dari beliau ya. Beliau bilang menjaga kontrol yang bagus dari glukosa dan hipertensi, ya, menjaga kontrol yang bagus dari gula darah dan hipertensi itu akan menjauhkan kita. Nah, aku bukan pakai arti kata membatasi atau lebih lebih tepat menjauhkan kita dari morbiditas atau komorbid dan mortalitas. Nah, keren ya. Jadi teman-teman ini seorang MD aja udah bisa bisa kasih kesimpulan seperti ini. Apalagi ya, kita ya. Jadi teman-teman pastikan apa eh, bagaimana kita menjaga hidup kita sehari-hari, pola makan kita, ya kan? Kaitannya juga eh, bagaimana apa yang kita makan, glycemic index, glycemic load, ya kan? Kalau mau di KF ya simple sebenarnya. Kalau di KF kan cukup kita bicaranya hewani, rendah karbohidrat. Kan begitu aja. Ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing lah. Kalau di KF kalian itu sudah oke. Ya. Cuman ya itu tadi jangan melakukan puasanya terlalu over. Ya, dilakukan dengan bijak ya, melihat kondisi tubuh masing-masing, bukan kondisi tubuh orang lain. Wih, si A itu dia bisa puasa berhari-hari, sering, badannya juga keren, sering-sering share statusnya di media sosial. Ya, jangan diikuti kalau dia sanggup, ya kan? Nanti nanti yang babak belur badannya sendiri, kan repot urusannya. Nah, jadi kenali batasanmu. Itu yang teman-teman harus pahami. Ya, oke teman-teman, sampai di sini. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti semangatnya untuk terus belajar. Karena apa? Karena apa yang kita pelajari itu akan berguna buat tubuh kita sendiri juga. Oke, sampai jumpa dan dadah.